Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya di paroki pernah berkarya di beberapa tempat. Paroki-paroki yang memang berbeda karakter, juga berbeda budaya. Tetapi selalu ada umat yang sungguh terbuka, mengerti dan menerima. Ada yang umat yang tidak terbuka dan tidak menerima. Meskipun diyakinkan bahwa romonya baik, baiknya kepada semua orang, masih saja ada umat yang mengatakan enggak, romonya enggak baik kepada semua orang, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dan itu biasa, karena pengalaman yang diterima oleh masing-masing umat itu berbeda. Dan karena itu, setiap pribadi umat juga dibesarkan dengan cara tertentu, juga dengan perspektif tertentu. Jadi cara pandangnya itu lebih mencerminkan cara pandang dia, bukan imamnya, bukan saya. Kalau mempunyai pengalaman yang negatif, ya cara pandang itu yang akan membuat dia melihatnya secara negatif. Meskipun yang lainnya tidak merasakan hal itu. Di situ perlu disadari dan diterima. Tidak juga bisa disalahkan karena memang pengalamannya berbeda. Yang penting justru ini. Dengan Tuhan juga begitu. Kalau kita mempunyai pengalaman-pengalaman buruk dengan Tuhan, dan pengalaman-pengalaman buruk itu yang kita simpan kepada Tuhan, maka kemudian Tuhan juga kita pandang sebagai yang tidak adil, yang tidak penuh kasih, yang tidak peduli, yang jauh, apapun. Tergantung pengalaman kita yang kita kumpulkan semasa kita hidup. Jadi bukan Tuhannya yang tidak memperhatikan, Tuhan itu memancarkan matahari untuk semua. Tuhan memberi hidup kepada semuanya. Tuhan juga mengasihi semuanya. Tuhan bahkan wafat untuk semua. Tetapi tidak semua menerimanya. Persoalannya tidak pada Tuhan, tapi bagaimana kita menyimpan pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan itulah yang mencerminkan karakter kita. Kalau pengalaman-pengalaman masa lalu yang kita simpan adalah yang negatif, ya kita menjadi negatif. Dan ketika kita negatif, ya semuanya jadi negatif. Tapi kalau pengalaman-pengalaman masa lalu yang kita simpan itu positif, pengalaman-pengalaman masa lalu yang kita simpan itu adalah kasih, perhatian, kelemah lembutan, kepedulian, persaudaraan, kesatuan. Ya yang muncul, yang memancar, ya sesuai. Karena itu penting bahwa kita menyadari siapa diri kita. Apakah saya negatif atau positif? Apakah saya terbuka atau tertutup? Apakah saya berani melepaskan pengalaman negatif masa lalu atau tetap menggenggamnya? Karena itu sangat menentukan sikap kita selanjutnya. Maka sebetulnya yang membuat kita bahagia ya kita sendiri. Yang membuat kita bisa mengalami kasih Allah ya kita sendiri. Yang bisa melihat kebaikan orang lain ya kita sendiri. Kalau ada yang bisa membuat kita tidak bahagia ya kita sendiri. Dalam renungan beberapa waktu lalu, saya menyampaikan seringkali kita itu salah fokus. Ada sekian banyak yang positif, yang membawa berkat, membuat kita bertumbuh. Yang dilihat satu kecil yang negatif. Dan itu seolah-olah yang menjadi segala-galanya. Nah itu tergantung pengalaman kita di masa lalu. Dan itu jarang bisa diubah. Bisa, tetapi perlu effort yang cukup kuat. Karena begitulah pengalaman kita selama ini. Itulah yang kita kumpulkan. Dan itulah diri kita. Mengubahnya kita sendiri yang bisa. Tidak ada persoalan di luar sana. Persoalannya ada di dalam diri sini. Maka kita perlu terus-menerus bertobat. Dan berani melepaskan apa yang sudah berlalu. Jangan terus-menerus menggunakan data lama untuk membaca sesuatu yang baru. Setiap hari adalah pengalaman baru.
lepaskan penilaian-penilaian, penghakiman-penghakiman. Karena itu yang membelenggu kita, membuat kita tidak bisa move on dan terbuka untuk melihat kebaruan dan karya Allah yang terus-menerus membaharui hidup kita. Kita terus-menerus bergerak, tidak pernah sama. Kalau kita terus menggunakan data lama, kita menjadi tidak terbuka. Tuhan sendiri mengatakan jangan menghakimi. Entah baik, entah buruk, jangan. Alami saja, experiencing. Itu jauh lebih membebaskan. Karena juga tidak perlu membawa data lama untuk membaca konteks yang baru. Toh tidak bisa. Kalau toh dipakai keliru. Karena yang hari ini terjadi tidak sama dengan yang kemarin. Tapi kita menggunakan data lama untuk membaca peristiwa hari ini, ya sudah salah. Dan membuat kita kemudian tidak bahagia. Tapi kalau kita bisa melepaskan segalanya dan menghadapi setiap peristiwa sebagai rahmat Tuhan yang baru, di situ ada begitu banyak rahmat, fokus pada yang positif, hidup jauh lebih menakjubkan. Maka penting sekali shifting from thinking to experiencing. Berpikir selalu menggunakan data lama, mengalami selalu berupa keterbukaan. Untuk mengalami, menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu. Lalu kemudian hidup menjadi lebih ringan, penuh syukur, penuh kebaruan, dan penuh berkat Tuhan. Karena dalam setiap peristiwa, kalau Tuhan mengizinkan, pasti ada rahmat tersembunyi di dalamnya, yang bisa kita temukan untuk pertumbuhan kita dan untuk kebaikan bersama. Yang sudah berlalu, sudah berlalu. Hari ini adalah kesempatan tanpa batas untuk bertumbuh dan semakin baik. Maka lupakan semuanya yang sudah berlalu dan alami setiap peristiwa dengan penuh pengharapan, penuh sukacita, fokus pada yang positif, dan kita akan menemukan rahmat Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Hidup seperti ini jauh lebih ringan dan penuh antusiasme. Karena dalam setiap peristiwa, bukan pikiran kita yang kita temui sendiri, tetapi kenyataan yang sedang membuka diri. Menyatakan kerahiman dan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan, jejak-jejak Tuhan yang sedang menuntun kita untuk mengalami hidup yang lebih baik. Maka mari kita terbuka, hadir sebagai keterbukaan, hadir sebagai kesadaran, yang siap menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sehingga kita menjadi lebih jernih dan tajam untuk melihat kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan kebaharuan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.